Yang kedua adalah kalian memiliki keamanan di sini. Karena apa? Dengan berinvestasi di reksadana, maka si reksadana ini dijamin oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Jadi jangan takut, ini sangat aman sekali. Kemudian yang ketiga, kalian memiliki transparansi. Halo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So, video kali ini kita akan bahas lagi tentang reksadana ya. Jadi sudah masuk ke hari Rabu, pertengahan minggu lagi nih. Kita belajar lagi tentang reksadana. Hari ini belajar reksadana dari nol, bagian ke-4. Dukung terus channel ini agar selalu bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. Jangan kemana-mana, stay tune. Jadi guys, tidak terasa ya, di episode belajar reksadana dari nol ini sekarang sudah bagian ke-4. Jadi sudah 3 video sebelumnya, ke-1, ke-2, ke-3, sekarang ke-4 ya. Jadi untuk kalian masih ada beberapa istilah yang ingin saya jelaskan buat kalian tentang hal-hal yang ada di reksadana ini. Jadi saya harapkan kalian semakin kesini semakin mengerti dan semakin memahami ya, lebih mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan tentang reksadana. Oke, langsung saja ya untuk istilah yang pertama yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu adalah efek. Apa itu efek? Efek adalah suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek bisa berupa surat pengakuan hutang, saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Jadi reksadana ini adalah bagian dari efek. Makanya kalau di Indonesia ini kan ada bursa efek ya, bursa efek Jakarta. Nah disitulah diperdagangkan gitu untuk semua efek ini, baik reksadana, obligasi, saham, dan lain-lainnya. Kemudian di sini kita mengenal ada istilahnya expense ratio. Expense ratio ini mengukur seberapa besar biaya operasional reksadana dalam 1 tahun. 1 tahun terakhir maksudnya ya. Makin kecil biayanya bisa diartikan semakin efisien pengelolaan reksadana oleh manajer investasi. Jadi semakin kecil biaya, istilahnya kayak biaya operasional gitu ya. Jadi semakin kecil biaya operasionalnya berarti dia sudah berqualify gitu ya. Karena dia bisa minimize biaya operasionalnya. Kemudian kita ada juga mengenal istilah FFS. Apa itu FFS? FFS adalah Fund Fact Sheet. Itu adalah laporan bulanan berisi informasi pengelolaan dana dan seluruh perkembangan reksadana. Manajer investasi wajib menerbitkan FFS setiap bulan dan merupakan hak bagi investor reksadana untuk memperolehnya. Jadi kalau misalkan kalian ya memiliki tabungan reksadana, kalian akan mendapat laporan setiap bulannya. Ini tergantung reksadana apa yang kalian tabung. Jadi kalau misalkan kalian menabungnya reksadana obligasi, campuran, atau saham, maka kalian akan dapat laporannya itu per sebulan. Jadi per sebulan sekali gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian menabungnya di reksadana pasar uang, maka kalian akan mendapatkan laporannya itu tiap hari. Karena kan kalau pasar uang itu kan hitungan keuntungannya itu kan per hari ya. Sedangkan reksadana yang lain itu per bulan. Nah biasanya laporan seperti ini dikirimkan kalian itu kalian, maksudnya itu via email gitu ya. Jadi via email, via online gitu ya. Tergantung oleh Upwork-nya. Jadi atau manajer investasinya kadang berbeda-beda. Seperti kalau misalkan kalian nabung di Bareksa, biasanya si manajer investasi ini akan mengirimkan laporannya berupa surat dan dikirim ke alamat ke rumah kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian nabungnya di Bibit atau di Ajaib atau di aplikasi yang lain, biasanya mereka hanya mengirimkannya ke email kalian. Bicara tentang manajer investasi, buat kalian yang belum tahu, manajer investasi adalah pihak-pihak yang mengelola dana investor pada produk reksadana, dan mereka sudah mendapatkan izin untuk pengelolaan dana tersebut, dana investor tersebut dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Kemudian kita juga mengenal istilahnya modern portfolio theory, yaitu metode untuk menyusun portfolio aset sehingga keuntungan atau return bisa dimaksimalkan untuk tingkat risiko tertentu. Hasil dari MPT merupakan kombinasi portfolio reksadana yang optimal sesuai dengan profil risiko investor. Jadi kan kalau investor itu kan profilnya sudah digolong-golongkan ya. Jadi ada yang konservatif, ada yang moderate, dan ada yang agresif. Kita sudah belajar di video yang sebelumnya. Jadi sesuai dengan pilihan jenis reksadana yang mereka ambil, nah itu hasil itu akan disesuaikan atau dioptimalkan sesuai dengan profil mereka. Kita juga mengenal ada istilahnya markdown
down. Make drawdown. Make drawdown adalah penurunan maksimum harga suatu reksadana dan titik tertinggi ke titik yang rendah sebelum titik tertinggi baru tercapai selama periode tertentu. Make drawdown mencerminkan resiko penurunan terbesar dari harga sebuah reksadana selama jangka waktu tertentu. Jadi biasanya kalau kalian mau lihat ya penurunan tingkat tertinggi dari suatu reksadana, pencapaiannya hingga titik rendahnya biasanya sudah ada di laporannya ya. Kalian bisa lihat, bisa cek di situ. Kemudian ada modern portfolio theory. Adalah metode untuk menyusun portfolio aset sehingga keuntungan atau return bisa dimaksimalkan untuk tingkat risiko tertentu. Hasil dari MPT berupa kombinasi portfolio reksadana yang optimal sesuai dengan profil risiko investor. Jadi sesuai dengan profil risiko investor yang pernah kita bahas, kadang kan profil risiko investor itu dibagi-bagi ya. Jadi ada yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif. Nah itu kan disesuaikan dengan pilihan jenis reksadana yang ada dan itulah yang akan menjadi hasil dari penyesuaian tersebut ya. Lalu kita juga mengenal istilahnya NAV ya, NAV. NAV itu adalah singkatan dari Net Asset Value. Itu adalah harga per unit reksadana. Ini adalah harga yang tercantum di aplikasi. Ketika kamu ingin membeli atau menjual unit reksadana, maka harga acuan kamu adalah harga NAV ini. Jadi kalau misalkan kalian kan ketika mau beli reksadana kan ada harganya, jadi NAV-nya berapa, nah itu acuan kamu untuk membeli. Jadi kalau misalkan biasanya ya kalau misalkan kalian membeli di bawah jam 11 pagi, itu kalian akan mendapatkan harga NAV yang sama di hari yang sama. Tapi kalau misalkan kalian belinya di atas jam 11 pagi, itu akan masuk ke hari yang berikutnya. Oke guys, jadi itulah tadi istilah-istilah yang perlu kalian tahu untuk menambah wawasan kalian tentang reksadana. Nah sebelum kita tutup video ini, ada beberapa keuntungan yang ingin saya berikan atau ingin saya jelaskan pada kalian kalau kalian berinvestasi di reksadana. Ada beberapa keuntungan, ada 5 ya, ada 5. Jadi di antara yang pertama, jika kalian berinvestasi di reksadana ini, maka kalian akan memiliki kebebasan. Maksudnya kebebasan apa? Kebebasan ini maksudnya jadi kalian nggak usah pusing ya, kalian nggak usah pusing, kalian harus menaruh atau istilahnya menyalurkan, kan kalian nyimpen modal nih, nyimpen berinvestasi di reksadana ya. Kemudian kalian nggak usah pusing apa reksadana ini apa harus diberikan obligasi, apa harus diberikan saham apa, karena ada manajer investasi yang handal, manajer investasi yang berkualitas tentunya ya. Mereka yang akan berpikir, mereka yang akan mengelola kemana dana kalian akan disalurkan, ke obligasi apa, ke saham apa. Jadi sudah diatur sama mereka, jadi kalian punya kebebasan, jadi nggak pusing gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah kalian memiliki keamanan di sini. Karena apa? Dengan berinvestasi di reksadana, maka si reksadana ini dijamin oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Jadi jangan takut, ini sangat aman sekali. Kemudian yang ketiga, kalian memiliki transparansi, di mana setiap laporan keuangan dari reksadana kalian ya, itu akan dilaporkan pada kalian. Apa itu berupa email, apa itu berupa surat ke rumah kalian setiap bulannya. Atau yang tadi Tia bilang kalau reksadana pasar uang itu setiap hari malah ya. Kemudian untuk yang keempat, keuntungan yang lain kalian dapatkan adalah si reksadana ini akan memberikan keuntungan yang menarik buat kalian tentunya. Kalau misalkan kalian nabung di bank ya, kadang untuk 1 tahun tabungan itu kan mungkin nggak besar ya, mungkin 1,5 atau 2%. Untuk deposito itu hanya 4%. Tapi kalau misalkan kalian menabung di reksadana ini, dalam 1 tahunnya kalian akan menerima keuntungan di atas 6,5% per tahunnya. Kan menarik bukan? Nah kemudian yang terakhir, yang kelima tentunya ya, si reksadana ini bukanlah objek pajak. Jadi kalau misalkan kalian berinvestasi di reksadana, kalian tidak dikenakan pajak. Jadi ini bukan objek pajak, tapi tentunya kalian harus melaporkan jumlah reksadana yang kalian punya setiap tahunnya. Jadi tapi cuman itu hanya laporan saja gitu ya, laporan tahunan saja. Tapi kalian tidak perlu untuk istilahnya membayar pajaknya, karena ini bukanlah objek pajak yang harus kalian bayar. Jadi tadi apa keuntungan dari reksadana ini? Pertama, kebebasan, bahwa kalian tidak usah bingung harus istilahnya disalurkan kemana. Jadi ada manajer investasi yang mendiversifikasikan modal atau dana invest kalian gitu ya. Kemudian juga tadi apa, dari segi keamanannya, segi transparansinya, terus keuntungan dari segi pendapatan yang kalian dapat, kemudian juga bebas pajak. Nah itulah keuntungan yang bisa kalian dapatkan kalau kalian berinvestasi di reksadana. Jadi kalian harus mulai berinvestasi dari sekarang. Kalau misalkan kalian tidak memulai dari sekarang, kapan lagi kalian akan memulai? Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Oke guys, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kalian, bisa menambah wawasan kalian tentang reksadana ya, bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa menginspirasi kalian untuk memulai nabung di reksadana. Oke, dan terus dukung channel ini agar bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tea Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye bye.